Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala atbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asal muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa itulah Allah akan mempermudah hidup kita. Dengan takwa itulah kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan tentang kondisi Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan juga tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini ada satu wilayah di mana wilayah itu merupakan wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana juga mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Namun kondisi sampai hari ini mereka masih dijajah, mereka masih ditindas, anak-anak dibunuh dengan kejamnya, orang tua dibombardir, seluruh bangunan runtuh, semua orang berteriak. Ada genosida di sana, ada pembunuhan massal di sana. Tetapi para penguasa bisu, tuli, mereka tidak punya kepedulian. Bahkan anggota negara PBB yang mayoritas berteriak untuk membebaskan Gaza dari pembunuhan, dari genosida, tapi negara adik kuasa Amerika Serikat tidak pernah merespon dan menanggapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah, maka wilayah ini
Palestina yang di dalamnya ada Baitul Maqdis. Pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab dari hegemoni kekuasaan Romawi. Sehingga ketika Umar bin Khattab masuk dan mengambil kunci Baitul Maqdis, dia kemudian menyampaikan bahwa negeri ini sudah diwakafkan untuk umat Islam. Tidak ada orang yang merasa miliki. Ketika dia bersyahadat, maka dialah yang berhak untuk memilikinya. Maka dialah yang berhak untuk melindunginya. Dimanapun dia hidup, di benua Afrika, Eropa, atau Asia, semuanya bertanggung jawab atas kemaslahatan dan keutuhan Baitul Maqdis. Namun penjajah Inggris dan Prancis pada tahun 1917 Masehi dengan deklarasi Balfournya mengambil alih, mencaplok negeri Palestina, dan pada saat itulah berdiri secara otomatis negara Israel. Dari 1917 sampai 1948 Inggris menguasai negeri Palestina dan diwariskan kepada negara Israel, dan sampai hari ini lebih dari 108 tahun dari sejak 1917 sampai hari ini Palestina masih dijajah oleh Zionis Israel. Pertanyaannya, mengapa tidak bisa umat Islam yang begitu banyak dari berbagai negara suku tidak mampu untuk membebaskan Aqsa dari penjajahan Israel? Apakah tidak ada orang-orang sehebat Umar bin Khattab? Apakah tidak ada orang sehebat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penakluk dan pembebas negeri Palestina di era modern hari ini? Tentunya kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah masih ada Al-Aqsa dalam hati kita? Apakah masih ada negeri Palestina dalam pemikiran-pemikiran kita? Atau dia merupakan wilayah yang jauh, yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang tidak ada hubungannya dengan agama kita? Kalau itu ada dalam pemikiran kita, mari kita beristighfar, naudzubillah, naudzubillah, agar kita terhindar dari pemikiran yang memisahkan kita dengan Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 2023, tepatnya 7 Oktober 2023, ada satu gerakan yang namakan Tufan Al-Aqsa. Sekarang sudah hampir 2 tahun peristiwa penyerangan itu terjadi. Tufan Al-Aqsa terjadi karena, pertama, Zionis Israel sudah menargetkan pada tahun 2023 itu akan ada satu gerakan yang akan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dengan penyembelihan sapi merah, dan sapi itu sudah dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Maka untuk menghindari ini,
kaum muslimin yang ada di Gaza kemudian melakukan penyerangan terhadap zona Israel, dan sampai hari ini zona Israel tidak bisa menaklukkan Gaza. Maka ada seorang pakar mengatakan seluruh dunia ini dikuasai oleh Zionis kecuali Gaza. Alhamdulillah ada satu wilayah kecil sebesar kota Padang mampu mempertahankan dan meninggikan kalimat Allah untuk tetap bertahan memperjuangkan Al-Aqsa agar tetap menjadi perhatian dari umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa minggu ini kita juga mengenal atau membaca ada satu gerakan global semut flotilla atau disingkat dengan GSF, gerakan maritim yang mencoba untuk membuka blokade laut yang memisahkan Gaza, di mana Gaza diasingkan dan diisolasi dari negara-negara lain, sampai laut pun dipagari agar tidak ada bantuan yang datang ke Gaza. Namun gerakan ini kemudian dipatahkan dan diserang oleh zona Israel sehingga bantuan berupa makanan dan minuman tidak bisa dibawa atau dikirim ke Gaza itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak bisa memerdekakan Palestina? Para pengamat kemudian menyimpulkan ada 3 faktor mengapa kita kaum muslimin yang besar ini, yang banyak ini tidak mampu melakukan satu gerakan untuk memerdekakan Palestina. Yang pertama adalah al-isti'marul aql wal muslimin. Ada penjajahan akal kaum muslimin. Ada perang opini. Misalnya Amerika membangun opini bahwa teroris sebenarnya adalah masyarakat Gaza, Hamas, yang perlu dihilangkan. Dunia aman tanpa Gaza. Itu yang mereka bangun, mereka susup dan sebarkan ke pemikiran kita, sehingga banyak pemikir lain yang terprovokasi dan termakan opini bahwa yang bersalah itu sebenarnya adalah Gaza, bukan yang lain. Maka salah satu caranya adalah memindahkan masyarakat Gaza ini keluar. Sekarang ada gerakan agar mengosongkan Gaza dari masyarakat, dari manusia. Dan ada beberapa negara kita yang berpihak agar Gaza itu dikosongkan. Ada juga pemikiran bahwa kalau kita membantu Gaza, maka hubungan baik kita dengan Israel akan rusak. Misalnya Perdana Menteri Mesir mengatakan kita lebih mengutamakan rakyat Mesir dibandingkan Gaza. Itu satu opini pemikiran yang berkembang hari ini. Yang kedua, mengapa kita tidak mampu melakukan pembebasan terhadap Gaza adalah an-nakbatul ma'rifiyah, bencana dalam ilmu pengetahuan. Kita hari ini mau tidak mau kita masih berkiblat ke barat. Ilmu pengetahuan kita masih berkiblat ke barat. Kemarin kita coba misalnya Iran yang sudah melepaskan diri dari hegemoni barat, mencoba untuk menyerang sekutu Amerika yaitu Israel dengan membangun persenjataan yang canggih, mampu kemudian memberikan pertakut kepada Israel dan Amerika. Namun
serangan itu sampai hari ini belum dilanjutkan karena mendapatkan tekanan yang luar biasa dari dunia lain. Jadi nyaris hari ini kita masih ikut terhadap perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh Barat. Kita bisa berkembang secara mandiri. Kalaupun ada sebuah negara berkembang, maka biasanya harus ikut takluk kepada dunia Barat. Berbeda dengan abad pertengahan, ketika Abbasiyah, dinasti Abbasiyah menjadi pilar keilmuan di dunia pada saat itu, maka kita menjadi kiblat pengetahuan dan kita menyetir dunia, dan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dunia damai dan tentram, tidak ada perbedaan ras dan agama. Yang ketiga adalah mengapa kita tidak bisa merdekakan Palestina adalah al-ubudiyatul fikriyah. Kita masih diperbudak dalam aspek pemikiran. Kita masih abdun dalam fikriyah, dalam pemikiran kita. Kita masih didominasi cara berpikir sudut pandang Barat, bukan sudut pandang Timur. Dari berbagai macam dan pendekatan perspektif pun kita masih didominasi oleh Barat. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini sebagai sebuah ikhtiar punya pengetahuan tentang bagaimana negeri Palestina, negeri para nabi, dan negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajata min hawaidud dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allah mansur mujahidin fi Palestina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah saudara kami di Palestina, di Gaza, menangkanlah dia dari musuh-musuhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar. Aqimus shalah.